kayak yang mau kita bahas hari ini adalah jadi ini menarik banget nih, kayak menggabungkan semua passion pointnya kita sebenarnya, ya nggak sih, kayak sangat high tech gitu kan. Oh tapi iya, ya benar. di satu sisi cubets gitu, kayak lucu banget gitu, kayak so cute, mecha kawaii gitu, nomu kyo. Nah, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai virtual idol, gitu. Iya, secara spesifik lah ya jatuhnya. Cuma sebenarnya gini sih, jadi pembahasan ini tuh kayak mau kita bahas tuh ya, mau kita angkat jadi topik tuh karena waktu itu ada satu grup yang baru mau debut gitu ya. Dan ini fans-fansnya ini kayak apa ya, ribut gitu. Ini tuh wah, ini adalah sebuah breakthrough gitu kan. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dimanapun gitu. Udah kan. Sebut aja sih grupnya Aespa dari SM udah. Iya, Aespa dari SM ya. Waktu itu kayak bener, oh ini beneran virtual idol pertama di dunia gitu kan kayaknya. Waduh, ini langsung komennya bingung, ini mau dibandingin sama siapa dulu gitu ya. Terus kan mungkin yang paling deket sih kalau yang gue bilang itu si KDA nggak sih? Itu ya sih kalau ngomongin K-popnya ya. Itu kan kayak apa ya, sebuah idol group yang apa dibentuk dari League of Legends ya. Kalau gue nggak salah ya. Betul. Ya, jadi mungkin teman-teman fans K-pop agak lupa kalau ada grup KDA ini itu ya. Iya, betul. Ini mungkin salah satu yang paling dekat sama K-pop sih kalau gue bilang sih. Cuma yang apa ya, reply atau tweet-tweet yang banyak marah tuh sebenarnya mereka yang ini langsung ngebandingin, kalian tidak ingat Hatsune Miku gitu ya. Kalian langsung tidak ingat daun bawang. Tidak ingat Gorillaz gitu. Nah, iya itu Gorillaz dari tahun 2000 gitu kan. Kalau Hatsune Miku dia sekitar kayak tahun 2007. Cuma sebenarnya ya mungkin memang nggak semua orang tahu sih. Soalnya kan memang agak niche ya kalau kayak Hatsune Miku gitu ya. Dan to be fair agak beda lah konsepnya lah. To be fair agak betul, beda. Betul. Cuma si Hatsune Miku ini emang menarik juga sih, dan apa ya, kayak udah dari beberapa tahun lalu juga udah banyak jadi sorotan media besar sih. Jadi karena kalau konsep awalnya nih mirip-mirip sama yang lo bilang di episode horror Bal. Jadi karena si Jepang itu punya kepercayaan animisme gitu ya. Jadi dia tuh melihat kayak semua benda ada spiritnya gitu kan. Jadi wah ini konsep yang menarik, ya udah kita buat aja lah gitu kan, sebuah apa ya sebutannya ya Avatar. Ya itu. Ya Avatar itulah ya. Avatar. Wah, terus yang negara api menyerang itu. Nah, itu dia. Yang banyak makhluk biru-birunya. Ya, betul. Wah, terus, itu juga Avatar sih. Apalagi ayo Avatar gitu ya. Lanjut, ini juga sih. Sementara itu aja Pak, makasih. Gue sempat apa ya, kayak baca-baca juga media-media gede tuh kayak ngasih narasinya, wah ini tuh kayak dia bilang tuh future of pop music gitu loh katanya. Si Hatsune Miku ini. Dan apa ada yang bilang juga, apakah ini jadi the end of era gitu buat pop music, jadi yang benar-benar semuanya computerized segala macam gitu dan serba hologram gitu. Jadi kayak ada hal baik tapi kayak pada agak ketakutan juga gitu. Cukup pada masanya cukup menarik sih. Iya. Cuma kalau misalnya mau dirunut banget ya ke belakang, tadi Iqbal udah sempet ngomong Gorillaz gitu ya. Gorillaz ada tahun 2000. Nah ya, nanti coba dicek sendiri lah, itu bukan idol sih gitu yang pasti. Coba dicek. Cuma kalau yang kayak pakai apa ya istilahnya avatar lain gitu buat menghasilkan karya, lo pada tahu ini gak sih Alvin and the Chipmunks? Tahu. Itu jatuhnya ada performance live-nya juga gitu. Alvin and the Chipmunks. Kalau belum sih, cuma jatuhnya kayak dia ya menggunakan karakter lain sebagai apa ya, avatar lah gitu. Tapi kan gue genuinely baru tahu sih. Iya, tapi kan itu kan emang udah lama banget tuh kan, kayak tahun 58 gitu ya. Ya, Alvin and the Chipmunks yang ya tahun segitu memang teknologinya baru bisanya ya apa ya, menipu lewat audio aja gitu kan. Iya. Ngasih imajinasi lewat audio aja gitu. Itu sih. Cuma kalau apa ya, kayak konsep virtual idol sendiri mungkin di Jepang tuh ada, gue sempat baca-baca sih, ada yang namanya Kyoko Date ya, itu kayak tahun 96. Itu mungkin yang pertama kali di apa ya, disajikan bentuk virtual idol gitu. Dia kayak 3D CG karakter lah. Dia kayak
kayaknya seperti idol pada umumnya sih udah ngerilis beberapa album, terus kayak pernah ini juga jadi cover di Famitsu tuh. Cuma kayaknya memang nggak terlalu ini sih, tidak terlalu sukses lah. Kalau dibandingin Hatsune Miku sih ya jauh lah. Iya gitu. jauh. Yep. Terus kalau dari Korea sendiri sebenarnya gue nggak tahu ya ini konsepnya bisa masuk atau enggak, tapi si BTS ini kan dia kan ini kan pernah kolaborasi sama Line kan. Ya sampai sekarang masih sih. Karakternya itu ya. Iya, dia tuh bikin BT21 kan yang gue bilang itu jenius banget sih, itu bisa cuan banget lah dari situ. Jadi kayak orang-orang yang suka BTS tapi bisa juga suka hal-hal kayak gini gitu loh. Iya. Jadi belanjanya macam-macam gitu. Betul. Terus kalau dari Jepang sendiri mungkin ada juga grupnya Sally Amaki tuh. 22/7 ya. Ya, si 22/7. Ini mungkin ini kali ya yang paling mirip sama si aespa kali ya. Jadi dia memang ada apa sih? Ada counterpart orangnya. Iya, benar. Jadi ada counterpart orang. Ada idol versi animenya, terus ada counterpart versi orangnya gitu loh. Yep. Itu sih paling kalau apa ya, sedikit background mungkin teman-teman kalau mau tahu juga Virtual Idol sebenarnya memang bukan konsep yang baru lah gitu. Betul bukan konsep yang baru, sekali. udah beberapa kali ditawarkan gitu kan. Dan ke publik. Kayaknya tuh emang let's say apa ya, inkubasinya tuh emang di Jepang ya. Kayak yang lebih contoh banyak yang sih terkenalnya dan juga kayak contoh yang let's say mature duluannya tuh di Jepang, karena ada satu yang gue inget banget sebelum sekarang kan lagi craze-nya VTuber kan, lagi virtual YouTuber. Cuman sebelum itu tuh sebelum kayak VTuber sekarang kan yang kita kenal mungkin karakternya Hololive ya. Iya. Nah, tapi sebelum itu tuh gue yang lumayan inget dan lumayan let's say nggak ngikutin sih, tapi sempat lihat-lihat videonya dan juga sempat senang banget tuh Kizunai. Betul. Kizunai kan lupa gue nama perusahaannya. Bukan Hololive lah, tapi bukan. Cuman dia konsepnya kan beneran ini kan, beneran kayak virtual karakter yang jadi YouTuber, tapi kayak kesannya ya interaktif banget gitu, beneran kayak karakter yang hidup gitu. Terus sekarang kan kalau gue ngelihat kayak apa, torch-nya tuh dilanjutin lah sama si Hololive ini dan Hololive juga sih, karakter-karakternya yang bahkan menurut gue mungkin ngebawa interaktivitinya tuh lebih gila lagi lah gitu, lebih dalam lagi, soalnya kan mereka kan live stream kan. Iya, live stream lama gitu kan, ke 3-4 jam gitu. Ya, jadi Twitch streamer atau YouTube streamer gitu. Kalau misalkan gue lupa deh Kizunai itu pernah live stream juga apa enggak gitu. Tapi yang gue tahu Kizunai itu pernah, yang kocak tuh Kizunai itu pernai sekali ini, Bal, muncul di acara lawak Jepang. Ya. Munculnya dalam layar gitu. Dan setahu apa ya, seingat gue Kizunai itu lumayan gede banget gitu sebagai satu karakter, satu personality ya. Soalnya kalau let's say kalau misalkan kita ngelihat evolusi atau pergerakannya gitu ya, dari let's say kalau kita tariknya ke Hatsune Miku gitu. Hatsune Miku kan sebenarnya itu kan sebenarnya software kan, Hatsune Miku, software Vocaloid yang ada karakternya gitu, yang ada apa sih namanya, image karanya lah gitu. Betul. Jadi bisa divisualisasikan kalau misalkan lo produser bikin lagu vokalnya pakai Vocaloid, pakai Hatsune Miku, terus lo mau bikin video apa segala macem, ya bisa pakai karakternya si Hatsune Mikunya gitu. Jadi nggak ada walaupun ada apa ya, ada lore-nya lah ya, lore yang dibentuk sama komunitasnya, kayak si Hatsune Miku ini tuh kayak demen bawa daun bawang, terus kayak apalah karakternya kayak gimana segala macam. Cuman kan itu nggak diintensikan dari pembuatnya gitu, kayak si Hatsune Miku ini tuh karakternya kayak gini gitu. Sementara kalau si Kizunai itu yang gue inget ya dari awal tuh udah beneran kayak ini karakter udah jadi gitu, udah ada well defined dia. Ya, well defined banget gitu. Udah ada ininya udah ada karakter trait-nya, terus udah kelihatan lah kayak bakatnya dia apa, terus tipe-tipe konten yang dia bikin kayak apa, kayak gitu. Target pasarnya jelas gitu ya. Iya, betul. Cuma ini ya, kalau kita misalnya ngebahas VTuber lebih lanjut, mungkin nanti kita buat episode terpisah kali ya. Cuma ya, ini memang harus
harus disinggung sih memang karena ya itulah tadi Iqbal udah bilang juga VTuber lagi rame banget gitu sekarang, bahkan di Indo kan juga kayak Hololive juga ada Hololive Indo masuk sini. Betul. Terus Niji Sanji kan juga ada Niji Sanji Indo masuk sini kan. Betul. Itu sih memang semenarik itu sih. Gitu ya, semenarik. Sekarang maksudnya kalau gua bilang gitu ya. Mungkin salah satu alasan kenapa let's say SM gitu ya. SM kan label yang udah established banget gitu kan. Jadi dia ngeluarin apa-apa kan pasti dipikirin dulu lah gitu, ada risetnya segala macam. Mungkin dia juga ngelihat kayak 2 tahun terakhir ya popularitasnya VTuber tuh naiknya gila-gilaan gitu. Jadi kalau gua nggak salah denger tuh salah satu atau grup VTubernya Hololive itu adalah earner super chat terbanyak buat YouTube di tahun ini. Dan dan kalau misalkan nonton YouTube streamnya juga kalau ngelihat yang ngasih super chatnya berapa banyak, berapa sering, dan juga berapa gede gitu ya, ya wajar sih, maksudnya pas lihat wah ini cuan banget gitu. Iya benar sih. Iya gitu. Iya bahkan ini ya kadang-kadang si idolnya belum muncul gitu udah ada yang nyawer gitu, jadi kayak gue aduh kok gini ya orang-orang ya caranya ya. Mengamburkan uangnya begini. Mengamburkan uangnya gitu. Simping itu sangat mudah ya sekarang ya gitu ya. Betul. Dan ini juga nggak sih kayak ke apa ya? Di satu sisi kayak situasi 2020 ini tuh lumayan ngebikin environment yang kondusif banget gitu. Iya, buat virtual. Sih, buat segala sesuatu yang virtual lah. Virtual benar. Untuk naik gitu. Iya itu juga sih, karena orang lebih banyak waktu dalam rumah, terus interaksi sama orang juga berkurang, dan kesempatan buang-buang duit, kesempatan mengeluarkan uang juga makin dikit. Betul. Jadi kayak waduh ini awalnya gue ada duit biasanya tiap minggu bisa pergi ke bioskop segala macam apa pergi kemana, sekarang gue mesti di rumah aja. Aduh gatel nih pengen nyawer gitu kan. Jadilah super chat ya Bang. Jadilah super chat gitu kan. Iya. Mungkin bosan ngelempar tower di showroom gitu kan. Nah bisa jadi kayak gitu. Jadi gue join member aja deh gitu ya.